Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Baiklah pagi hari ini, sebelumnya kita naikkan mazmur pujian syukur kita bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam di Kau ku perlukan, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Bapa setia, maha mulia, maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam di Kau ku perlukan, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya, haleluya. Bapa mulia, Allah berkuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini boleh jumpa lewat udara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu yang memerintah, memenuhi hati kita, sehingga kita boleh berjalan dalam hari-hari ini dalam perlindungan, dalam kemenangan, dalam kekuatan kemuliaan Allah. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati berkat anugerah kasih Tuhan, semuanya itu bukan oleh gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Sebab itu layak kita menaikkan pujian
syukur Mazmur kita agar Allah bertata di atas kita, sebab Allah bertata di atas pujian, mazmur, sembah syukur setiap umat-umatnya yang berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Saudara terkasih, hari yang kita lewati bukanlah hari-hari yang gampang. Banyak kesukaran, banyak tantangan, banyak jalan-jalan yang licin yang dapat membuat kita jatuh tergelincir, jatuh dalam segala macam dosa yang membawa kita kepada pencobaan. Saudara terkasih, sebab itu betapa kita harus melekat kepada firman Tuhan, kepada pokok anggur yang benar, agar kita senantiasa terpelihara baik roh, jiwa, tubuh kita oleh kekuatan kuasa kemuliaan Allah. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita harus senantiasa bertekun di dalam iman, di dalam membaca firman Tuhan, selalu bersyukur dan berharap kepada Allah alam semesta, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup yang menopang kita. Pada pagi hari ini saya akan berbagi firman yang menyembuhkan, menguatkan, memberikan kita sukacita, memberikan kita kehidupan, yaitu Roma 8 ayat 5. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara terkasih, betapa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita tidak hidup dalam dosa, dalam roh-roh perbudakan, saudara terkasih, yang membuat kita hamba dosa. Jika kita, saudara terkasih, menerima roh Allah, roh kebenaran, roh anak Allah Yesus Kristus Tuhan, yaitu kita mau menuruti firman-Nya, berjalan dalam firman-Nya, mengasihi Dia, kita menerima roh anak Allah yang telah turun ke dunia bagi kita, mati untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menerima roh anak Allah itu yang membuat kita, saudara terkasih, menjadi anak Allah, sebab kita telah menerima roh anak Allah itu, sehingga kita bukan lagi hamba dosa. Kita menjadi anak Allah, ahli waris. Saudara terkasih, roh anak Allah itu bersaksi bersama dengan roh kita, dan roh itulah yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara terkasih, sebab itu kita bukan lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, yaitu roh yang miskin, saudara terkasih, yang lemah. Itu jika kita menuruti firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, mengasihi firman-Nya, menerima Yesus Kristus juru selamat kita, kita berseru, ya Aba, ya Bapa, karena roh anak Allah itu ada di dalam kita. Dan jika kita sebagai anak, kita menjadi
ahli waris daripada Bapa di surga, yaitu karena kita dikenal oleh Allah. Allah mengenal kita adalah ahli waris, yaitu setiap kita yang mau menderita bersama Yesus Kristus agar kita dipermuliakan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Betapa kita, saudara terkasih, jangan kita hidup di dalam daging yang membawa kita kepada perbudakan yang dipimpin roh-roh yang lemah, yang miskin, yang membuat kita takut lagi, yang membuat kita takut, saudara terkasih, kita menjadi hamba dosa. Tetapi kita berbalik kepada Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan rohnya, oleh karena Yesus Kristus Tuhan telah mati bagi dosa pelanggaran kita. Ia menebus kita dan memberikan rohnya bagi kita, dan kita berseru ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita bersaksi bersama dengan roh kita. Roh kita bersaksi bersama dengan roh Allah itu, roh Tuhan Yesus itu, saudara terkasih. Sebab itu, sebagai anak saudara terkasih, kita adalah ahli waris untuk janji-janji Allah, yaitu setiap orang yang mau hidup menderita bersama Yesus Kristus Tuhan agar kelak dipermuliakan bersama Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu betapa di akhir zaman ini menjalani hari-hari yang sukar, gelap, licin, banyak yang membuat kita jatuh tergelincir lewat kehidupan, lewat keinginan mata, keinginan daging, nafsu-nafsu jahat, percabulan, kenajisan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala di hadapan Allah yang membawa murka bagi orang-orang yang durhaka, saudara terkasih. Sebab itu betapa kita harus menjadi anak yang menerima roh Yesus Kristus itu dan menderita bersama Yesus Kristus Tuhan agar kita dipermuliakan bersama-sama Dia. Saudara terkasih, betapa menjalani hari-hari ini senantiasa kita hidup dalam perlindungan, dalam kekuatan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, untuk itu kita harus senantiasa melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, agar kita dapat berbuah. Sebab di luar Yesus Kristus Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Tetapi jika kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam firman-Nya, maka kita akan berbuah-buah yang manis, yang menyenangkan Allah Bapa, yang dikerjakan Roh Kudus menurut kerelaan dan kemauan-Nya. Roh Kudus itu yang senantiasa memberitahukan kepada kita apa yang didengarnya dari Bapa di surga. Ia memimpin kita kepada kehendak Bapa, berjalan dalam kebenaran, dalam sukacita, menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar, saudara terkasih. Sebab itu kita sebagai manusia debu dan tanah, baiklah kita merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara terkasih, jangan kita mengandalkan logika pikiran kita
yang buta, sempit, dan telanjang, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita senantiasa membuka hati, menyucikan pikiran kita untuk selalu firman Tuhan itu termatrai di hati kita dan bekerja melakukan perkara-perkara ajaib dan besar yang mustahil bagi manusia, tapi pasti bagi Allah. Sebab itu betapa kita menjalani hari-hari ini, baiklah kita senantiasa berjalan dalam penyertaan Tuhan. Sebab itu kita harus bertekun di dalam doa, di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, jangan memandang ke kiri, ke kanan atau ke belakang, tetapi biarlah pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Sebab itu mari kita senantiasa bersukacita dalam pengharapan, bertekun di dalam doa, bersabar dalam kesesakan, dan senantiasa berjaga-jaga menjadi anak-anak siang, anak-anak terang. Jangan mau mabuk anggur yang membuat kita tidur dalam dosa, dalam gelapnya malam, sehingga hari Tuhan itu datang seperti pencuri yang menimpa kita, sehingga kita mengalami kesakitan seperti perempuan, kesakitan dalam bersalin. Sebab itu bersukacitalah senantiasa, dan apapun keadaan kita, marilah kita selalu bersyukur, sebab tangan Tuhan menopang kita dengan kekuatan kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, kiranya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itu yang memerintah dalam hati, yang memberikan kita damai sejahtera, kekuatan, sehingga kita boleh menjalani hari-hari ini, saudara terkasih, dalam kemenangan, tidak masuk dalam pencobaan, tetapi masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.